Yo, selamat datang di obrolan santai 5 dimensi bareng kita semua di sini. Kebetulan saya Novi di sini ya lagi jadi host dulu nih. Kebetulan hari ini kita bakalan ngobrol seputar tentang vokal dan sebuah single yang akan dirilis dekat-dekat ini. Nah, kebetulan nih kita udah bareng-bareng sama orang-orang dengan kemampuan olah vokal yang sangat tinggi nih. Coba say hello dulu kakak-kakak. Halo. Halo. Hai. Ini dengan orang-orang yang punya kemampuan tinggi di olah vokal nih. Nah, ini kita bakal ngobrol banyak nanti. Kita kenalin dulu ya dari yang paling pojok dulu sebelah sana. Silakan. Halo, saya Rasuli. Ya, Mas Rasuli ya. Ya. Dengan mbaknya? Halo, saya Siti Mas Rifah. Oh ya, mbaknya yang di sana. Hai, aku Mbak Dena. Oh, Mbak Dena. Saya perlu kenalin diri nggak? Perlu dong. Hai, saya Novi. Nah, topik kita kali ini yang tadi sudah saya bilang ya tentang olah vokal. Nah, pasti ini guru-guru vokal yang sangat berpengalaman. Kebetulan kita pun juga punya Madena ini adalah salah seorang artis kita nih, ya kan? Artis dari 5 dimensi. Nah, kebetulan Madena belajar sama beliau-beliau ini, dengan Mas Rah, dengan Mbak Siti, dengan saya juga dikit-dikit. Oke, saya mau nanya dulu nih, pertanyaan pertama nih. Ada Mas Rasuli dulu saya tanya. Sebenarnya buat semuanya sih pertanyaan ini. Sejak kapan nih mulai mengajar Dena nyanyi? Oke, mulai mengajar kira-kira Dena tuh waktu itu umur sekitaran 4 atau 5 tahun ya Den ya. Itu masih kecil banget. Dan saya ngeliat Madena itu orangnya tuh aduh lucu banget nih gitu kan. Belum lihat kemampuan vokalnya seperti apa gitu kan. Ya dari situ Mas Rasul ngeliat Dena itu anaknya pendiam gitu kan, pendiam banget. Pendiam. Iya, pendiam banget. Cute banget ternyata. Sama pendiam anaknya. Itu umur 4-5 tahun Mas? Sekitar 4 atau 5 tahun. Kecil banget ya? 3 atau 4 3 malah? Kecil banget ya? Iya. Oh, sekarang udah umur berapa nih? Dena? Berapa ya? 13 tahun. Udah lama 13 juga tahun berarti ya? kira-kira 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ya? Mungkin bayangan teman-teman kalau umur segitu 3 atau 4 tahun untuk nyanyi seperti apa ya. Mas Rasuli aja tuh belum bisa bayangin kalau anak-anak umur 3 atau 4 tahun tuh cara ngajarnya seperti apa sih gitu kan. Karena kan kalau kita sebagai pengajar kita butuh perhatian yang sangat khusus gitu kan. Karena kalau kita udah langsung ngajarin dengan teknik, dengan teori, belum tentu anak-anak itu bisa maksudnya betah gitu kan, atau mau gitu kan. Anak-anak itu pengen tau-taunya bisa nyanyi gitu maksudnya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi memang ada teknik khusus buat ngajarin anak sumur itu ya. Biasanya kalau anak-anak kecil kayak gini kan orang tuanya pengen anak gue bisa nyanyi loh gitu kan. Dan Dena waktu itu sebenarnya punya kemampuan yang gimana? Waktu itu dites gitu kan dengan istilahnya solfeggio ya, biasalah do re mi fa sol la si do gitu kan. Kalau Mas Rasuli itu kan emang kalau untuk musikalisasinya nggak terlalu kayak Mas Novi, Mbak Siti gitu kan. Benar. Aku ngajarnya masih pakai VCD atau CD gitu kan. Aku kasih dan ikutin kayak gini. Kamu Rasuli itu pengen ngelihat ini Dena vokalnya gimana sih, keluar suaranya seperti apa sih gitu kan. Nanti baru kita akan ngarahkan cara nyanyi yang benar tuh seperti apa. Dikasih pertama dengan satu yang tadi yang Mas Rasuli sebut tadi, lah ini anak kok hearingnya, pendengarannya kok bisa ya, nangkepnya bagus gitu kan. Kita Mas Rasuli walaupun main piano tuh cuma ya gitu do re mi fa sol la si do aja, coba dan ini ting do ting do. Oh, langsung bisa nangkep ya? Cepet langsung. Salting Ini belum Dena. lagu ya, belum lagu tuh. Itu belum ya? Belum Itu langsung. baru notasi aja ya? Notasi aja. Mungkin kalau Novi yang lebih ahli di bidang olah vokal terus main musiknya,
ya mungkin ngerti ya gitu kan. Emang harus begitu dulu kan. Iya. Kalau cara ngajar yang benar untuk melihat nih anak nih ada bakat atau bisa baca gak gitu kan. Berarti pada saat itu bakatnya Dena memang udah ada ya? Udah ada, walaupun kalau pas nyanyi belum kebentuk vokalnya, namanya anak-anak ya nyanyi, tapi yang perlu di garis bawah itu Dena tuh nggak fals. Yes, Nadanya, itu dulu yang penting. Betul. Jadi banyak pada zaman itu Dena udah menunjukkan Iya, umur 3-4 tahun. udah menunjukkan ya, maksudnya kemampuan vokal dia memang udah bagus ya. Udah bagus. Oh gitu. Oke, kita ke Mbak Siti. Kalau Mbak Siti waktu itu umur berapa ngajar Dena? 9. Lupa. Iya, Oh, udah agak gede ya berarti ya? udah gede ya. Dia udah mulai udah dari situ sering lomba-lomba ya. Baru itu kan sebelum itu Sebelum. abis les lomba Siti baru mulai lomba. Oh, mulai lomba ya. Oke. Lupa sih soalnya ya berapa karena kan saya tahu dia dari kecil dari bayi gitu. Jadi pas ketemu dia udah ketemu itu udah gede aja, udah SD gitu kan. Jadi lupa berapa umurnya, cuma yang pasti waktu itu ya masuk ke kelas vokal saya, terus dia ya mulai lagu-lagunya kan udah lalapannya lagu-lagu yang susah ya. Oh, ngeri-ngeri. Iya, karena kan bapaknya memang gitu kerjaannya ya. Gitu. Ya. Umur 9 udah ngasih lagu-lagu susah. Iya. Lagu apa Mbak yang susah tuh lagu apa? Banyak, Mbak? nggak maksudnya. Lagu tuh buat saya nggak ada yang gampang. Susah semua. Ya, jadi kayaknya mungkin Dena diberikan sebuah tantangan terus sama bapaknya kalau misalkan harus bisa menaklukkan banyak lagu-lagu karena bapaknya orang musik juga, mamanya juga orang musik juga gitu. Jadi memang mereka semua dua-duanya pelaku musik, jadi mereka tahu bagaimana cara mengarahkan Dena supaya jadi tangguh gitu. Kalau saya rasa dari mulai cara milihin lagunya, lagu-lagu festivalan yang tingkat pesannya lumayan tinggi, range-nya naik turun, kemudian dinamikanya juga harus naik turun gitu. Umur 9 tahun gitu, awalnya dia agak bengong kalau masuk kelas tuh kayak mau nangis gitu loh. Dena harus bisa gitu. Ya udah ganti lagu ya, nggak boleh, harus ini lagunya. Emang dulu tukang nawar ya. Itu Siti, Rasul itu ada pengalaman sama Dena ya. Pertama kali istilahnya kita kasih ya lagu dia, kita kan pengen ngetes suaranya Dena tuh kayak gimana sih gitu kan. Nggak apa-apa kepotong dulu. Iya, nggak apa-apa. Anak-anak itu kan biasa lagunya tuh naik-naik ke puncak gunung. Potong bebek angsa. Oh ya itu. Itu dilalap habis dengan nada yang tidak fals, sampai mungkin dia bosen kali ya. Karena kan Rasul itu pengen ngebentuk vokalnya dia tuh, dia nyanyinya belum, artikulasinya belum jelas banget, A, I, U, E, O-nya. Iya, karena masih kecil, tapi dikasih lagu ini kok bisa gitu kan, enak gitu. Cuman vibrasinya belum keluar gitu kan. Ya. Akhirnya dia, Kak Rasuli, aku nggak mau lagu itu gitu kan. Lah kenapa Dena? Ini kan umur kamu masih segitu gitu kan. Ini lagu-lagu yang emang pas buat anak-anak gitu. Aku nggak suka, aku udah bosen. Dia bilang gitu. Jadi Dena yang terlalu bosen. mudah mungkin. Iya, mudah gitu kan, bosen. Bukan bapaknya, tapi Dena. Pertama Dena dulu, masih Dena. Akhirnya iya. apa ya, Rasul itu mikir otak pusing. Akhirnya aku cari CD lagu-lagu Viera sama Geisha. Oh. Dikasih itu, bless, keluarlah karakter vokalnya Dena. Lepaslah suaranya. Gila, aku bilang nih, umur 4 tahun tuh udah bisa nyanyi yang kayak gini gitu kan, dengan bagan-bagan ya musiknya tuh yang pas gitu kan. Mungkin dia juga emang lagu itu zamannya Viera kan, sama Geisha kan lagi naik gitu kan. Iya. Jadi lagu-lagu itu dimakan sama dia. Gitu kan. Pantes ya 9 tahun permainannya udah And I'm Telling You. Dulu Oh, itu iya. juga sempet loh. Apa tuh? My Heart Will Go Ah On. benar, nah itu. Oh, juga pernah. Tapi pas disetelin lagi itu dia nyanyi kan, ih, gila. Rasul itu di dalam sudah, ih, keren banget, langsung bapaknya. Mas Rasuli jawab jangan lagu yang itu. Tuh kan. Langsung papanya komplain, benar. Besok-besok Dena jangan lagu yang itu, kata gitu aja. Aku jadi nggak enak kan, gitu kan. Nggak boleh tuh sama papa kamu, aku bilang gitu. Tapi kekeh ya. Oh, berarti memang belum umur ya, belum waktu umurnya ya. Iya. Tapi memang maksudnya di umur segitu dia udah bisa Udah dengar lagu nyampe, itu bisa. udah amazing lah maksudnya. Udah amazing bisa maksudnya lagu-lagu Ngikutin, seperti ya. itu dan ngikutin ya.
Kalau Mbak Siti yang susah lagu apa Mbak yang dibilang tadi susah itu? Enggak sih, maksudnya untuk seumuran dia ya lagu-lagunya kayak itu, lagu-lagu Love festivalan on Top. gitu, Love on Top. Love on Top aku yang pilihin ya. Iya. Aku yang pilihin ya. Love on Top, terus apalagi sih RM Challenge, apalagi sih dia banyak banget lagunya. Heart yang Christina banyak dia ya. Banyak banget. Oh lagu-lagu untuk Iya. main untuk lomba ya? Iya, yang pokoknya yang tingkat kesulitannya lumayan besar gitu loh ya. Tingkat kesulitannya tuh lumayan besar ya. Yang sebenarnya umur segitu belum Belum. gitu ya. Biasanya itu kalau di les-lesan tuh kan ada grade 1, 2, 3, 4. Biasanya Iya. anak grade 3, grade 4 lah gitu. Ini anak 9 tahun gitu kan. Dengan bawa ini. Oh, tapi ya itu dia bisa. Yang pertama yang buat saya takjub Dena adalah dia tuh mampu menghafalkan lagu dalam waktu cepet banget. Nggak tahu tekanan batin, nggak tahu bawaannya dia memang ya. Tapi yang pasti satu, dia berbakat dan dia sepertinya ada mau di situ. Dia ada punya keinginan Besar ya punya besar. ininya ya. Ya pokoknya dia tuh Iya. kalau dikasih PR itu ya udah hafal gitu. Saya bilang kamu latihan setiap hari berapa jam? Dan pokoknya harus 2-3 jam tuh harus latihan. Lagu yang sama sampai saya hafal gitu. Oh, bagus. Soalnya banyak yang tanya kan gitu, banyak yang tanya. Kok Dena bisa hafal sih? Kok Dena sore bisa bagus, bisa hafal lagu-lagunya? Saya bilang, kamu latihannya berapa banyak? Saya tanya sama yang tanya tuh. Ya paling sehari itu ya ngulang setengah jam. Oh kalah. Kalau mau kayak Dena bisa ngafal lagu cepet, latihannya tuh ya lebih dari 3 jam sehari, saya bilang. Mbak Siti, Dan diulang-ulang ini juga karena terus. didikan orang tuanya tuh yang Iya, benar-benar betul. disiplin banget ya, dan Betul. dia tuh pengen punya target anaknya umur segini udah bisa begini Betul, gitu. betul. Jadi ada patokan-patokan lu segini udah bisa begini. Targetnya Oh, udah Iya, gitu ada ya. target. Betul, betul. Iya, benar. Setuju. Jadi menurut Mas Ras dan Mbak Siti, Mbak Dena nih sosok yang seperti apa sih sebenarnya? Anak kecil yang punya kelebihan kah? Maksudnya berbakatkah atau sebenarnya apa karena kemampuan, maksudnya kekehnya dia untuk latihan kah atau gimana maksudnya? Kalau Mas Rasul lihat mungkin dia sosoknya waktu masih umur 4 atau 5 tahun itu belum ada kepikiran nantinya bakal jadi seorang penyanyi yang besar. Iya. Tapi kalau Mas Rasul lihat ini bakat tuh pasti ada karena dari faktor orang tuanya. Satu, bapaknya musisi, ya, mamanya itu Penyanyi. Budila vokalis, Oh. ya, gitu kan. Ada sedikit gitu, cuma emang harus diasah, gitu kan, diasah dan didampingi dan diberi support yang sangat besar. Ya, ya. Karena anak-anak itu kan umur-umur segitu kan masih senangnya main-main. Iya. Kalau kita nggak kasih, Dan kamu jam segini kamu ada ini, kamu jam segini main. Nah Dena itu orangnya mungkin yang penurut gitu kan, emang orangnya diam gitu. Kayaknya Mas Rasul lihat nih orangnya tuh diem banget gitu kan. Tapi mungkin kalau dari orang tuanya dikasih arahan dia ngikutin. Jadi anaknya penurut lah ibaratnya, Iya. penurut, terus juga maksudnya punya kemauan yang besar juga ya untuk belajar ya, kayak gitu ya. Di umur segitu juga Mbak? Iya. Atau kan umur 9 tahun udah mulai punya banyak mau tuh atau apa, anak kan ya kan beda nih. Ini ya, pertama sih pas gabung ke kelas saya tuh pertama saya agak bingung nih anak nih nyanyi itu gara-gara dipaksa bapaknya apa gimana sih gitu. Awalnya saya sempat juga kayak gitu, karena dia setiap mulai tuh kayak stres gitu loh. Serius. Mungkin emang mukanya kayak gitu kali. Oh mukanya kayak gitu. Iya. Cemberut-cemberut. Ternyata setelah saya pelajari kan saya kenal dia yang 9 tahun itu kan memang baru kenal lagi gitu. Setelah dari bayi saya nggak ketemu lagi sama Dena gitu kan. Pas ketemu lagi pas dia udah 9 tahun tuh ya udah banyak berubah sih. Maksudnya saya nggak tahu dia moodnya seperti apa, terus sifatnya seperti apa. Yang pasti sih satu dia nurut betul, dia penurut orangnya. Terus faktor yang paling membentuk dia adalah didikan orang tuanya yang pasti ya. Bapaknya sama ibunya luar biasa memberikan dia banyak peluang. Terus kemudian tapi peluang diberikan ada target. Jadi nggak main ngasih peluang aja, tapi targetnya juga harus jelas gitu. Dan dia sudah terbiasa tangguh dari situ. Nah setelah les sama saya tuh dia kan mulai ikutan festival tuh juara ini, kemudian awalnya juga Bangga dong. Iya, sebenarnya saya tuh waktu itu belum pernah lihat dia ikut-ikut lomba sebenarnya. Nggak pernah ikut-ikut lomba. Cuma dia suka ini nanti ibunya bilang, ini alhamdulillah menang Dena gini-gini. Oh iya gitu ya. Saya belum terlalu belum terlalu tahu. Tapi setelah berjalannya waktu tuh banyak orang tanya juga gitu kan.
oh Dina juara ini ya, tiba-tiba banyak orang lah, saya dengar dari luar justru bukan dari bapaknya atau ibunya gitu. Oh ternyata Dina sebesar itu ya, gitu ya, bukan badannya lah ya. Prestasinya di luar tuh sebesar itu ternyata dia tuh dalam satu hari yang saya tahu dia ini tanggungnya dia tuh satu hari itu dia bisa lomba itu berapa tempat. Yang pasti kan satu tempat satu lagu aja udah bikin stres kan kalau orang yang biasa ya. Tapi kalau dia tuh enggak, katanya kayaknya santai-santai aja gitu. Bapaknya sama ibunya kayaknya luar biasa. Kayaknya yang seneng ibu bapaknya ya. Ayo Kak, bisa. Iya, ya pasti kalau dianya juga dalam dirinya dia tidak ada kemauan, mungkin aku rasa dia juga nggak akan bisa begitu ya, karena itu bakat dia ada bakat yang pasti dia bisa menggali lagu itu dengan baik ya, mungkin ya itulah ya, modalnya banyak, terus kemudian dia masih 9 tahun itu juga banyak pakai ornamen yang aneh-aneh gitu kan, kalau nyanyi itu kan. Iya. Oh, vibrasi di mana-mana. Saya bilang, kamu mau nyanyi lagu apa deh gitu. Nah, itu dia. Nah, ketika saya ajarkan dia nyanyi itu harus kayak gini, dinamikanya harus kayak gini, atur-atur pelan-pelan. Awalnya kan dia powerful ya. Powerful, terus langsung digunjol. Terus sehingga dia susah sekali untuk ngenakin lagu, terus nada-nada tinggi, head voice-nya tuh dia suka tembakannya lari ke tenggorokan dan sebagainya, gitu. Banyak sekali sih. Tapi yang pasti semua yang proses yang sudah dijalani itu dia ikutin kok. Dia nurut, dia ikutin arahan orang tuanya. Dia juga mau belajar. Dia disiplin, dia tanggung jawab atas apa yang diberikan tugas itu yang bikin dia bisa juara 1 di mana-mana. Yes, disiplin itu Tangan dulu dong. Yang banyak banget kan Den. Nah, dari tadi kita ngomongin kelebihannya Dena nih, ya kan? Nah itu makanya saya pengen tahu nih sebenarnya, pasti yang namanya anak-anak umur segitu ya kan belajar sama Mas Mbak, pasti kan ada yang namanya kekurangan, maksudnya ya mudi lah atau apalah, maksudnya pasti kan beda dengan orang dewasa dong, menurut kita ngajar orang dewasa. Nah menurut kakak-kakak sekalian ini seperti apa kekurangan Dena? Ada pernah gimana gitu? Yang Mas Rasuli lihat itu dia orangnya terlalu diam ya. Kayaknya kalau misalkan Rasuli kan suka bikin acara gitu kan. Dia datang tuh udah dulu dia nggak happy kayaknya, nggak happy gitu. Itu pendiam atau tekanan batin? Nggak ngerti ya gitu kan. Ya kadang-kadang Rasul itu ngeliatin ya bener kayak Mbak Siti gitu kan, kayaknya anak nih apa tekanan atau gimana gitu kan. Nah itu selalu enggak diam aja ya gitu kan. Ya kadang kita bertanya-tanya ya, nih kita ngajarin nih dia nyaman gak sih sama kita gitu ya benar nggak tuh kan gitu ya kan. Yang diamnya itu gitu kan, tapi pas dia tampil gitu kan luar biasa. Makanya pertama kali perubahan vokal dari Madena itu kan kaget, Dok, Dena kok udah bisa kayak gini ya, kok suaranya udah berubahnya jauh banget dari yang Mas Rasuli pertama kali lihat sampai pas main di acara Mas Rasuli itu, gila lagunya ngeri gitu kan. Balik lagi tuh, tadi kita ngomongin kekurangan, ujung-ujungnya kelebihan juga yang diomongin ini kan. Kekurangannya itu aja. Kalau mau tampil pasti diem dekat. Pas lagi selesai tampil bawelin itu. Itu kenapa tuh? Stres atau apa kalau mau diem tuh? Suka mikir, ntar gue tampil gimana. Jadi mikir sebenarnya. Iya, mikir takut kesel kata apa. Kalau udah selesai mah udah nyantai makan. Tapi emang sama ya Mbak, begitu juga ya? Ngadepinnya maksudnya kekurangannya paling itu aja ya? Diam. Gini sih, karena kan gak tahu ya, saya mungkin kedekatan sama Dena tuh karena saya dekat sama ibunya juga kan gitu kan, sama ibunya sama bapaknya, jadi saya udah ngerasa dia juga anak saya sendiri aja, jadi kadang-kadang nggak bisa galak gitu ya, bener nggak? Nah, itu yang agak susah kita tapi ternyata sebenarnya. galak dia bilang. Nggak galak, cuman bawel aja. Jadi yang pas, tapi ini sih dia tuh mungkin waktu itu sih yang bikin agak suka deg-degan tuh Mudi, raut wajahnya ya. Mungkin ya itu katanya tampang ya, tampangnya tuh kayak yang bete, tapi sebenarnya enggak. Ternyata enggak. Setelah saya tahu lebih lanjut, oh dia emang begitu mukanya. Emang begitu Mbak, kata ibu itu, emang begitu orangnya. Dia mau ketemu sama siapapun tuh cemberut aja gitu. Ya. Bukan orang yang maksudnya murah senyum, iya, atau maksudnya mengumbar senyum kemana-mana gitu ya. Sekarang udah senyum. Oh ya, Nah, oke. beda sama sekarang. Iya Ya betul. Mbak Siti dulu
ya layaknya seorang ibu, gimana kalau anaknya salah ya dikasih tahu. Jadi galaknya enggak. Ya mungkin Bawel. apa ya, masukan kita sekarang Madena tuh kelihatannya harus dirubah ya, jangan yang seperti kayak kemarin gitu diam gitu kayak nggak percaya diri Sekarang gitu ya. senyum terus kok. Iya sih. Iya. Cuma masih ada sedikit kelihatan ya. Mungkin dia kalau ketemu orang baru juga kan kayaknya nggak terlalu langsung bisa terbuka gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk Selidiki ya, dekat sama orang dulu gitu. Adaptasi. Iya Adaptasi. betul, adaptasinya lumayan agak ini karena mungkin dia dekat sama keluarga gitu loh. Dia dekat banget sama keluarganya. Jadi sama keluarga tuh luar biasa. Saking dekatnya sama orang lain tuh ini dulu gitu loh, lihat dulu. Ini nggak ya, itu nggak ya. Jadi dia penuh pertimbangan dulu, ya nggak sih? Ini Pelan-pelan. strangers. Iya, betul. Gitu Orangnya kan. banyak mikir ya. Iya, mikir ya. Oke, tadi kan udah ngobrol, udah nanya ke Mbak sama Mas, sekarang nanya ke Dena nih, nanya ke Dena. Dena, menurut Dena, ini guru-guru Dena ini kayak gimana sih orang? Selama Dena diajar. Siapa dulu? Mas Rasuli Siapa tuh dulu? dari kecil. Iya dari kecil dulu ya dong. Kalau Mas Rasuli, Dena mungkin masih kecil ya. Jadi Dena tuh gak tahu kalau dulu Mas Rasuli tuh guru Dena. Dia taunya kayak itu Om Dena. Kayak ketemu Om Dena sih. Gitu dikirain om ya gitu ya. Iya, kayak ketemu Om itu sendiri, anak-anak kecil kan ngomong juga masih belepot-belepotan. Terus ya inget-inget kalau lagi latihan doang gitu kan, nyanyi-nyanyi. Tapi kalau waktu diomelin nyanyi Gemar Legon sampai coba lagi gitu. Jadi kayak ngadu, Mas gimana ini kalau dia Masih ingat dan itu? masih Ingat gitu. masih waktu banget dia- inget kalau buka studio ketemu Mas, kalau buka ke studio ketemu langsung ayo Den lagu apa nih ya, lagu yang kemarin aja dulu lancarin masih gitu. Dan aku juga ada cerita lucu, aku kan trauma dingin ya. Ini kan keluarganya Dodon kan gemuk-gemuk ya. Itu AC-nya tuh maunya dingin banget. Aku tuh pernah pas emang lagi nggak enak badan, Den, AC-nya kecilin ya, Mas Rasuli nggak apa gitu kan. Akhirnya tuh pernah sekali di luar aja tuh setengah jam gitu karena kebawa menggigil gitu kan. Iya bener gitu. Iya Dena tuh keluarganya tuh pada seneng kan dingin banget gitu. Dena juga gitu ya. Senangnya dingin-dingin ya. Iya Dena. Nah, kalau Mbak Siti gimana orangnya? Kalau Mbak Siti waktu pertama kali ketemu jujur deg-degan kan, kayak Kelihatannya galak ya. enggak, kayak tampangnya tuh aduh serem nih, ntar dia diomelin kayak Kalau Mbak Siti serem gimana saya? Mas Sofi kan udah kenal kan kita lesnya pas lagi udah kenal udah CS kita, dapet. udah CS, Iya. udah CS. Kalau ini kan pertama kali ketemu langsung ini gurunya kan, kayak kalau ke ibu iya ini, terus ngeliatinnya kayak aduh deg-degan, ibu temenin dia kan tuh awal ditemenin dulu kan, Iya. ditemenin terus pas lagi udah kenal udah berbulan-bulan udah les, terus ternyata orangnya asik banget, seru juga, terus kayak ya udah kayak bukan lagi les gitu, kayak lagi main-main aja nyanyi-nyanyi, terus tiba-tiba lagu udah bertambah, terus ini deh mau lagu apa kalau pulang biasanya kalau udah selesai amalan lagu ini aja deh, kata Mbak Siti. Jangan nih Mbak, kesusahan, dia nggak ngerti bahasanya, dia sering banget nego. Padahal bapaknya ngasih PR juga lebih susah sebenarnya. Cuma kayak sama aku masih bisa nego ya. Bapaknya udah nggak bisa nego gitu. Jarang-jarang. Ini dari tadi saya dengar kan kita ngebahas ayah ibunya Dena dulu. Iya, ya. Ini sebenarnya Siapa? mereka siapa sih? Saya curiga ini kayaknya. Coba deh ini jelasin ayah siapa, ibu siapa? Nama ayah itu aslinya Muhammad Nur Danfit. Panggilannya yang sering kita panggil itu Dodon. Dodo. Nah, Iya, iya. dia itu seorang dokter. Oh dokter, dokter tapi suaranya juga bagus gitu. Bisa nyanyi Bukan. juga. Dulu ayah sebelum jadi dokter, ayah juga Penyanyi? Sebelum Bukan. jadi dokter. Oh, bukan. Ayah sering ayah ngajar drum. Oh drama. Iya, drummer. Kalau di mata Dena sosok ayah gimana? Kalau ayah itu gimana? Ayah tuh benar-benar tegas banget. Kalau lagi latihan tuh ayah nggak ada nego lah ibaratnya. Yaudah kalau ini jamnya lo latihan ya udah latihan. Galak ya? Kalau latihan galak. Galak. Tapi kalau Sehari-hari ya udah seru-seruan galak juga? aja. Oh, enggak. Oh baik orangnya. Nah kalau ibu, nama ibu Tengku Fadila Rahma, biasanya dipanggil Dila. Ibu itu ibu rumah tangga yang sangat amat baik. Ibu juga penyanyi. Nah ibu yang menyanyi. Oh jadi nurnya dari ibu Ya. gitu. Jadi emang ibu yang ngajarin Dina juga nyanyi.
ibu juga Sampai ngajarin nenek nyanyi di rumah gitu ya. Selain guru-guru, ibu juga sosok guru nenek juga. Oh gitu ya. Jadi banyak pengalaman dari ibu yang Dena terima ya. Iya, Banyak juga ya. banyak banget. Kayaknya bakatnya juga dari ibunya nih ya. Kayaknya. Suaranya agak mirip-mirip ya Mbak Siti ya. Iya, mirip-mirip. Ibu penyanyi juga. Iya, ibu penyanyi juga, dan ibu juga ada lagunya loh. Ibu itu Ngeluarin single ya? ngeluarin single, ada yang judulnya Janji Hati, dan juga judulnya Luka Lagi. Nama artisnya siapa? Budila. Oh, Budila. Cek aja, Saya ada tahu, di- saya suka banget lagunya. Iya. Iya. Soundtrack juga ya pernah? Soundtrack film Janji Hati, soundtrack. Sinetron ya? Yang itu kan? Bioskop. Oh, bioskop. Oh iya ya. Hati ini karena cinta. cinta. Itu saya tahu saya. Saya ngefans banget sama ibunya. Iya katanya. Oke, kita langsung ke ini ya. Saya mau tanya ini. Berhubung juga tadi juga ibunya kan pernah ngeluarin lagu ya. Dena dengar-dengar juga mau ngeluarin single ya? Iya dong. Iya. Ya ibunya penyanyi, insya Allah anaknya nurunin Amin. penyanyi juga. Ibunya ngeluarin single, anaknya juga harus ya Den ya. Oh iya, pasti. Ceritain dong, singlenya tentang apa, lagunya judulnya apa? Judulnya dulu nih. Judulnya dong. Judulnya itu Obat Galau. Oh, obat galau. Obat Galau. Boleh tahu gak obat galau itu apa sih Den? Ciptaan Dena. Splendid nah. Oh, Iya. ciptain, bisa nyiptain lagu juga? Bisa. Oh, saya dong ciptain lagu. Tentang Iya, apa kok kepikiran bikin obat galau? Iya, kenapa obat galau? inspirasinya Kenapa? tuh. Betul, Gak betul. tahu sih, karena kan jujur itu nyiptainnya dadakan banget. Apa diem-diem Dena lagi jatuh cinta? Ya. Bukan, jadi itu bukan tentang karena di sekarang ini lagi orang pasti pada pusing sama kehidupannya. Lagunya juga sekarang tuh udah jarang banget lagu-lagu yang kayak gini. Jadi kayak pengen aja gitu orang-orang yang lagi galau, bukan karena percintaan doang, karena mungkin masalah keluarganya atau dia lagi pusing sama diri sendiri. Ketika dia mendengar lagu Dena, dia bisa jadi kembali senang lagi gitu. Dia mencintai dirinya sendiri. Oh, lagunya berarti tentang Iya, semangat ya? semangat. Hidup ya? Iya, Lebih ke semangat benar, hidup ya? benar. Supaya orang, maksudnya sekarang memang kebetulan lagi menghadapi pandemi juga kan? Ya kan? Pasti pada pusing kan, aduh di rumah mulu nih. Berarti cocok tema lagunya nih. Cocok. Kayaknya kita harus dengerin deh kayaknya. Boleh. Nanti. Ah. Lu kapan rilisnya? Insya Allah sih pertengahan atau akhir Desember. Akhir Desember. Prosesnya gimana tuh Nah prosesnya? itu loh prosesnya. Saya juga enggak. Saya pernah dengar nih katanya proses lagu ini nih dibikinnya lagunya serius banget gitu loh. Jadi pemrosesannya itu nggak sembarangan. Kayak gimana Ceritain dong prosesnya Den, ceritain? gimana sih awalnya tuh? Awalnya Terus maksudnya ngomong ke orang tuanya, Dena punya lagu nih, kayaknya bagus gak? Sampai sejauh apa pemrosesannya? Apa namanya? Serius apa? iya, jadi Dena tuh emang dari kecil emang suka banget nyiptain lagu. Kadang kalau lagi bosen, nggak tahu tiba-tiba ada entah kepintas tiba ada nada-nada, terus Dena iseng, ayah ini enak gak sih? Dan Dena tuh udah banyak banget nyiptain lagu. Dena juga nggak nyangka sebenarnya kalau bakal seserius ini di lagu ini tuh. Terus kalau misalnya itu Dena nanya, ya kira-kira bagus gak sih ya lagu ini? Terus katanya bagus, coba Den. Terus dicari chord-chordnya. Terus kebetulan banyak juga kan teman-teman ayah, termasuk Mas Novi dan ini guru-guru Dena yang jago dalam bidang instrumen atau musik-musik kayak gitu. Terus kata ayah, yaudah nanti coba deh dibuatin musiknya. Nah udah dong, abis Dena dibuatin lagu, kita rekaman tuh. Pertama rekamannya rekaman iseng doang. Gak taunya katanya, Kak mau diseriusin gak lagunya? Terus dia bilang mau sih ya, kayaknya sih seru juga kan lagunya. Ya udah deh, akhirnya kita rekaman. Terus dia nanya, nanti yang mixing masteringnya siapa? Kan terus katanya mixingnya ada teman ayah. Nah masteringnya ini enak kali ya kalau kita di luar negeri. Terus dia bilang, wah ini bagus juga tuh ya. Di luar negeri? Di mana? Di USA, Amerika. Wah, jauh banget ya. Tapi bisa sampai ke situ pastikan ada rekomendasi. Nah sebelumnya tuh kan biasa kan Dena kan rekamannya ya di temennya ayah kan katanya. Nah bisa sampai ke luar negeri USA itu ada rekomendasinya awalnya dari siapa Dena? Dari Mas Novi.
dari saya. Keren ya Mas Novi. Iya. Mas Nggak- Novi aja dan teman-teman semuanya tuh pada iya Gimana? nih pada Ah. dukung banget gitu Karena deh. kita nanya sama Nah, Mas iya. Iya dong nanya. Saya host di sini kok saya yang ditanya. Nggak Iya, apa-apa. bisa sampai Iya. proses recordingnya di USA. Iya, iya. Gimana prosesnya? Enggak, jadi sih gini, saya terlibat dalam ini karena kebetulan memang Dena kan murid saya dan saya ngeliat juga, maksudnya lagu seperti ini sekarang ini kan banyak tuh ya produksi ya, banyak lagu, cuma produksi penggarapannya kurang kayak mungkin gitu loh, karena banyak lagi pandemi dan segala macam, dan produksi musik juga lagi kurang bagus ya, maksudnya Nggak maksimal. nggak maksimal gitu kan. Makanya pas kemarin Dena, lagunya kenapa nggak sekalian aja kita bikin langsung keluar gitu ya. Ternyata emang tercetus, sebenarnya bukan dari saya juga, ada yang ngobrol teman-teman ya kan, terus tiba-tiba Amerika, wah iya juga ya, sama juga ya, masih gitu seru juga gitu, coba kita semakin kita hubungin sana dan ternyata diterima gitu loh. Gak nyangka juga sih ya. Nggak nyangka juga gitu, karena nggak banyak juga orang yang maksudnya bisa sampai, maksudnya kita Bisa tembus ya. mastering di sana gitu kan. Dan ternyata salah satu ada nanti juga ada itunya ya Den ya, ada video tanggapan dari itunya ya, dari engineer-nya sana ya, dari itu dia itu dari namanya Chris Geringer itu yang biasa memastering Justin Bieber, Lady Gaga, pokoknya artis-artis yang begitu-gitu tuh, yang ngeri-ngeri itu. Punya nama ya. Yang punya nama itu. Nah kita sekarang ke sana ya, syukur-syukur diterima ya kan, diterima, kerjain, beres gitu loh. Udah selesai nih sekarang, udah selesai. Udah tinggal kita nanti dengerin itunya makanya. Nah ini makanya, saya juga mau nanya Den, denger ini apa namanya, yang ngeri itu sebenarnya bukan cuma itu aja. Apa tuh? Yang serius itu video klipnya. Oh gitu. Apa sih? Udah bikin. Lebih serem lagi video Oh, klipnya. udah Udah ada bikin. planning video klipnya. Udah ada, ceritain Den, video klipnya gimana, prosesnya apa aja. Video Baru klip. rencana atau gimana nih? Lagi proses. Oh, lagi proses. Iya. Video Gimana? Konsepnya dari Dena sendiri atau dari manajemen? Enggak. Konsepnya kita berbeda, bukan video klip yang itu loh yang kita biasa Konvensional ya, yang biasa ya. Iya, Ada bukan ceritanya yang- gitu, ada ceritanya Bukan, kita video klipnya pakai animasi. Animasi 3D. Animasi 3D. Berarti Denanya nggak kelihatan dong. Denanya digambar tuh pakai kartun. Jadi kartun. Jadi kalau animasi 3D ini tetap ada Denanya, Ada. tapi berbentuk Berbentuk Animasi. animasi. dan dan biasanya yang saya dengar animasi kayak gini nih, Mbak, Mas, ini bukannya mahal ya? Iya. Mahal banget kan biasanya tuh, bisa sampai ratusan gitu. ya. Yoi, katanya. Itu maksudnya serius banget gitu loh. Iya. Kenapa bisa maksudnya kepikiran sampai situ Den? Karena gimana ya, zaman sekarang mungkin kalau misalnya yang biasa yang kayak video klip gitu kan mungkin ya udah Biasa aja. just ya udah itu. Terus kan kita mau, karena kita serius, gimana caranya biar orang tuh menarik gitu, ini video klipnya menarik gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung nggak gitu. tanggung-tanggung, kalau serius ya udah serius sekalian, daripada setengah-setengah. Ya udah, kalau udah video klip gitu ya udah kan, orang juga oh ya udah video klipnya ditonton. Nah, karena Dena kayak ih lucu juga ini, Dena kok jadi animasi, jadi wah seru juga. Terus Ayah di akhirnya tuh, yang Ayah dan tim dan kawan-kawan semua yang ngobrolin gimana jadinya. Konsepnya. Iya. Oke, berarti ini sebentar lagi mau di launching ya. Mau di launching ya. Nah ini kita penasaran nih, kayaknya Mas Rasulia membahas Iya. itu belum pernah dengar kan ya. Gimana kalau kita dengar lagunya? Langsung. dulu?